Selamat malam semua. Salam sehat selalu dan salam pengetahuan. Baik, saya akan membagi pengetahuan untuk bagi teman-teman atau adik-adik yang baru belajar Excel, ya, baru pertama kali belajar Excel dituntut pengetahuan untuk menghitung aritmatika atau bikin kolom, bikin ya tabel gitu ya. Kita menggunakan Excel. Nah, di sini pengetahuan dasar mengenai layar kerja Excel ya. Ya, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, setiap versi mungkin beda-beda sedikit untuk Microsoft Excel. Ya, di sini di gambar ini ada di sini adalah nanti kalau kita buka Excel di sini kalau kita masukkan rumus, di sini namanya baris rumus ya. Di baris ini satu gini baris rumus. Nah, di sini adalah kolom. Ini adalah kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Dan sini baris. Nah, kalau untuk baris dia pakai angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ada namanya cell pointer. Nah, lokasi kita klik kursor kita yang akan kita kerjakan itu namanya cell pointer. Ya. Di sini ada lembar kerja, ada sheet gitu ya. Ada kalau ada sheet 1 ini lembar kerja 1, lembar kedua, lembar kerja 3. Ini ibaratnya Excel-nya buku. Nah, ini ada lembarnya gitu. Lembar 1, lembar 2, lembar 3 gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini baris status, di sini ada tulisan ready ini baris status. Ada dia kadang-kadang sedang proses, kita nyimpan sebagainya, ini on proses dan sebagainya. Ini baris status istilahnya. Terus ini ada penggulung layar datar. Ini yang layar datar, ini yang vertikal. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita pengenalan dari Excel dulu ya. Pertama ya kita buka Excel, ya kita cari di aplikasi yang kita sudah punya, mestinya kita sudah install Excel, gitu kan? Kita install Excel, ya. Nah, di saat kita buka Excel, ya biasanya lembar kerjanya seperti ini. Nah, untuk Excel yang saya pakai ini disediakan sheet hanya satu, ya. Nah, di saat pertama kali kita mau bekerja di lembar kerja, terus Excel, mau Word atau apapun itu, saran saya langsung kita simpan, ya. Kita simpan, kita beri nama. Saya sih sarankan pakai save as. Kita yang menentukan lokasi penyimpanannya. Save as, gitu kan? Terus kita cari lokasinya di mana, gitu kan? Nah, kalau defaultnya si Excel dia mengarahkan ke My Document, gitu. Ya. Nah, kalau sekarang saya naruhnya di partisi D. Di sini sudah saya buat folder latihan Office. Anda kalau baru pertama buat, ya Anda buat di sini. Terusnya folder, langsung buat namanya. Nah, ini saya sudah buat latihan Office. Klik 2 kali, klik, masuk. Ini pernah saya buat latihan pertama, ya. Sekarang kita buat latihan buku harian, buku belanja harian ya. Belanja harian ya. Sama yang ya buku belanja harian, sama contoh kita ini latihan. Nah, kita mencatat buku harian belanja. Biasanya ibu-ibu baiknya mencatat ini atau siapapun yang ingin pengeluarannya, pemasukannya tahu, buku jualan gitu bisa. Nah, di sini ada menu. Nah, file tempat kita menyimpan dan sebagainya, di sini ada option dan sebagainya ya. Ini tentang mengatur bahasanya dan sebagainya, sini pilihan. Ya. Anda bisa pelajari nanti atau kita ulas nanti ya. Tapi sekarang kita fokus dulu untuk bikin rumus-rumus standar ya. Sini home, navigasi yang ini insert, nanti masukkan ada bikin
bikin apa namanya nih, chart ya, bikin chart ya dan sebagainya. Ini untuk lembar kerjanya, ukuran kertas gitu ya. Kita atur sini ukuran kertas. Nah, ini ukuran kertas. Ini rata kiri, rata kanannya ukurannya. Ini posisi ngeprint nanti ini ya. Di sini untuk kita bikin rumus, ada function gitu kan. Tuh, nanti di sini kita pilih. Nanti ini di materi berikutnya mungkin kita bahas ya. Function. Nah, ini untuk data, pengaturan data, pengambil data, ya, untuk filtering data, ada sorting, nanti kita bahas itu ya. Ini review, ini spelling grammar, spelling checker ya, spelling checker pengatur. Nah, di sini tampilan, nanti ada kita bisa, nah di sini kita sering gunakan nanti freeze ya, nantilah itu di saat materi berikutnya. Baik, kita bermain di menu yang home saja dulu. Nah, kalau kita klik kanan di home, dimanapun di atas ini ya, di sini ada namanya menggulung ribbon. Klik, nah menutup ya, gitu ya. Lagi klik kanan di sini, membuka. Iya. Ini customize, oke. Itu nanti. Nah, pada materi, ya ini pengetahuan materinya, kita tadi sudah buka. Ya, seperti ini kan rumusnya. Nah, ini pengetahuan tadi, scroll dan sebagainya. Nah, di sini kita harus tahu penggunaan keyboard dengan baik. Ya, jangan hanya mengandalkan mouse saja menunjuk-menunjuk di lokasi sel pointer ya. Nah, menggunakan keyboard juga sangat penting. Di sini, nah, pada tabel ini, di sini ada petunjuk cara memindahkan sel pointer menggunakan keyboard. Ya. Nah, ada tombol tanda panah. Ini tanda panah biasanya sebelah kanan keyboard kita ya. Coba kita lihat keyboard kita. Saya share keyboard. Share keyboard. Iya. Nah, ini tanda panah ini ya. Tanda panah ini di keyboard, biasanya di keyboard kita itu ini adalah untuk menggeser-geser sel pointer. Di sini ada enter untuk pindah satu sel ke bawah. Nah, nanti kita kombinasikan dengan tab nanti. Ya. Nah, sini ada control home. Nah, kontrol kita pakai kombinasikan dengan tanda panah ke atas, itu loncat langsung ke kita dicoba aja nanti. Ya, kita coba. Alt up pindah ke layer. Nah, ini untuk pindah ke lembar kerja ini biasanya. Up down ya. Alt up. Pindah. Oh, ini control up ya. Oke, nah ini. Nah, itu tombol-tombol yang digunakan untuk memindahkan sel pointer. Itu ya. Kalau control up untuk pindah kerja berikutnya, control down kerja sebelumnya ya. Ini sebaiknya bisa dicoba. Nanti kita coba. Baik, kita kembali ke lembar kerja Excel. Iya. Nah, di sini saya coba share keyboardnya juga supaya kelihatan saya menggunakan keyboard. Nah, oh, nggak kelihatan ya. Saya kira ini ikut berkedip. Nah, ini tuh. Ya, ini ke kanan, ini ke kiri, ke bawah, atas. Ya. Nah, untuk ngeblok itu kalau biasa kalau pakai mouse kan kita klik kiri, tarik, ngeblok gitu kan. Nah, kalau menggunakan keyboard, shift, ini nih harus di shift tekan terus-terusan ya di keyboardnya. Ini contohnya shift, saya tekan di keyboard saya ini shift, nah, nyala deh kan, baru saya tekan panah ya. Oke, nah itu pengetahuan. Nah, kalau kontrol, nah, di sini kontrol fungsinya kontrol saya tekan, tuh nyala ya, ini kontrol. Kontrol, saya tekan tanda panah. Kalau posisi datanya kosong seperti loncat ke lembar baris ke bawah, ke bawah ya, paling bawah, klik, tuh langsung ke paling bawah.
tekan kontrol lagi, klik yang atas, klik, nah kembali. Nah, ini fungsinya kontrol, biasanya di sini ada data satu, di sini ada data lagi satu. Di sini ada data. Nah, di sini tekan kontrol, tekan panah atas, klik. Nah, nyangkut deh mencari data yang di atas. Klik. Di sini ada data juga, ada, gitu kan? Tekan kontrol, tekan panah, klik, klik, klik. Kalau pindah ke kiri, klik sana, klik. Nah, ini kalau ke kanan, di sini ada data, loncat langsung ke paling belakang. Nah, ke kolom paling akhir. Ya. Nah, kadang-kadang kursor kita pindah, jauh sekali. Kalau kita udah pindah begini, terus kita pakai tanda panah ini, lama pindahnya kan? Lama ya. Maka kontrol, tanda panah, klik. Nah, langsung ke posisi kursor paling kiri kan. Itu fungsinya kontrol, kombinasinya kontrol dengan panah. Sekarang 3 tombol kita kombinasikan ya. Shift, ALT. ALT itu untuk mengeluarkan pilihan di sini shortcut ya. Shortcut. Nah, shift dengan kontrol. Nah, ini fungsinya dia loncat sambil ngeblok. Loncat sambil ngeblok. Klik. Coba saya pakai keyboard ya. Kontrol dan shift. Oh, nyala ya. Baru saya tekan tanda panah. Klik. Nah, loncat sambil ngeblok. Kalau saya ke kanan ini, dipilih di paling kanan. Ke bawah lagi. Gitu ya. Oke, itu tombol kombinasi antara shift dan control. Ya, oke, itu pengenalan fungsi kontrol yang di keyboard. Baik. Nah, sekarang tadi saya bilang akan belajar berhitung sederhana dulu. Ya. Kita mulai dari yang sederhana dan kita tambah pengetahuan kita lebih dalam. Nah, tadi ini ngeblok utama, ya ngeblok semua itu saya pilih kiri atas. Ya, kiri atas, ini paling pojok ngeblok semua. Atau kontrol A. Ngeblok semua. Baru saya delete. Kita harus tahu antara fungsi delete dan backspace ya. Delete menghapus, kalau backspace itu menghapus spasi di belakangnya. Ya, beda kan? Delete dan hapus. Oke. Kita mulai dengan hitungan, umpama kita bikin judul buku belanja harian atau ya belanja harian atau aliran dana bulanan. Lebih tepatnya aliran dana bulanan kayaknya. Aliran dana bulanan. Pencatatan dan. Nah, untuk kita menulis kembali, kalau kita langsung klik di sini langsung hilang dia. Untuk kita masuk ke sana tekan F2. F2 ya. Klik F2. Nah, masuk di kursor kedip-kedip situ. Baru kita pakai tanda panah pindahkan ke atau kontrol panah klik. Ya. Nah, ini pencatatan aliran dana bulanan. Enter. Oke. Nah, di sini ada. Sini tulisannya panjang ya. Nah, sekarang di bawahnya kita isi nomor, terus tanggal transaksi maksudnya, tanggal aliran dana. Terus di sini biasanya nama transaksi, uang masuk, uang keluar, saldo, ada keterangan boleh. Oke. Nah, di sini, kalau kita supaya
tulisannya. Ini kan sepotong nih. Tuh, harusnya nama transaksi, tapi yang kelihatan nama trans. Cara memanjangkan, Anda klik di sini, tarik ke kanan, set. Ya, gitu kan. Atau cara mudahnya, Anda cari kursor sambungannya nih. Nah, berubah kursornya kan. Nah, di sini Anda double klik dengan cepat. Klik-klik. Ya, ya gitu. Ini juga klik-klik. Ya. Atau kita blok semua. Kontrol A. Baru klik deh. Klik-klik. Nah, ini kok kepanjangan. Kan nomor biasanya cuma ada 1, 2, kan gitu. Terus ini kenapa panjang sekali gitu. Karena di saat kita klik ini, maka dia mencari tulisan terpanjang. Maka dari itu dia nyarinya yang ini. Terus gimana supaya rapi? Nah, ini kolomnya kita satukan. Bisa kita satukan. Klik, kita baris. Nah, habis ini kita satukan ya. Klik, lepas. Nah, caranya sini Anda bisa pakai shift kalau di keyboard, tanda panah, gitu kan. Pasifnya. Nah, baru kita satukan, namanya merge dan center. Merge cell. Karena di sini ada klik kanan, namanya merge cell. Klik kanan di sini. Ada namanya merge cell, ada format cell ya. Tapi yang gampangnya kita sudah disediakan ditaruh di luar di sini merge cell. Klik. Nah, langsung di tengah. Ya. Baru kita ulangi sini. Double klik. Klik-klik. Nah, baru dia mencari huruf yang terpanjang di antara kolom itu. Karena ini sudah disatukan kan. Terus ini biasanya judul kan kita kasih bold. Hurufnya besar. Bold. Terus ini biasanya judulnya belum besar. Naikkan aja hurufnya. Gitu kan. Oke. Umpama di tanggal 1 kita gajian biasanya ya. 1 bulan Desember tahun 2021. Oke. Gaji. Uang masuk kan? Umpama gaji kita 5 juta. Umpama ya. Enter. Ya. Nah, terus kalau tulisannya begini, angka 5 jutanya kan tak menarik nih. Dan ya seharusnya ya ada titik-titiknya kan. Ya. Nah, kita pakai di sini formatnya. Format cell, format ini. Ya, nomor format. Format di kolom cell pointer ini, formatnya kita ubah. Kita pakai, mau pakai currency. Nah, ada RP-nya, ada rupiahnya. Ya, pakai currency contoh. Klik currency. Tuh, ada RP-nya. Ya. Tapi masa kalau semua ada RP-nya kok ribet sekali. Nah, kita mau hilangkan aja, nggak usah pakai RP-nya ini. Comma style. Klik. Nah, wah, saya nggak perlu pakai nominal sen-nya dia. 2 digit di belakang koma itu. Nah, hilangkannya pakai ini. Klik. Tuh. Gitu kan? Nah, gaji pertama itu 5 juta. Terus kita mungkin perencanaan ini. Terus tanggal besoknya kita belanja bulanan. Belanja bulanan tuh ya sabun apapun itu gitu kan. Belanja kebutuhan harian bulanan, umpama keluarnya kita 500.000 umpama. Enter. Nah, ini angkanya begini lagi ya karena tadi kita belum ubah. Ini kan formatnya custom tuh kan. Ini kalau kita pakai ini klik. Nah, kalau begitu satu-satu kan masa semua sel kita begitu kan dengan mudah. Nah, cara mudahnya itu gini. Klik, kita blok. 2 kolom ini kan pasti tipe datanya itu
uang, gitu kan? Kita ubah, klik, gitu ya. Baru, ya. Nah, untuk selanjutnya kita ngetik di sini, ya pasti uang keluarnya. Uang ini tanggal 2 belanja nih. Oke. Terus tanggal 3, Mama. Mama di sini beli pakaian atau ya contoh lah itu ya. Ini pakaian umpama ya 450.000. Gitu kan? Terus di tanggal 8 umpama. Di sini ternyata kita mendapat tips di tempat kerja kita. Dari pelanggan. Mau masuk umpama di sini dapat tipsnya 100.000. Ya. Ya. Nah, terus ngitung saldonya gimana? Sisa uang kita atau uang kita yang kita miliki sekarang. Ya kan? Saldo adalah, nah ini kita pakai keyboard. Ini kita tekan sama dengan, nah untuk rumusnya di Excel itu harus pakai sama dengan dulu. Sama dengan, berarti kan uang masuk, kita klik sini, klik, ditambah, langsung dikurang sih. Dikurangi uang keluar, gitu kan? Baru enter. Oke, 5 juta saldonya. Nah, untuk berikutnya, saldo dengan saldo yang kemarin, ya, saldo sebelumnya gitu kan, ditambah, nih shift dulu tekan atas ini, klik, ditambah uang masuk di sini kan, debit, ya, dikurangi, klik, uang keluar, gitu kan, enter. Sebagai bulanan langsung sisa segitu. Nah, rumusnya di sini juga sama gitu. Anda bisa bikin rumus ulang seperti tadi, biar hafal, contohnya sama dengan seperti ini kan, ya saldo, ditambah dulu dong, tambah uang masuk, walaupun kosong kita tulis saja tambah, ya bikin rumus, ya, baru dikurangi uang keluar. Maaf, kok yang itu ya, salah, maaf ya, sama dengan ini tambah ini dikurangi ini, enter. Oke. Nah, udah dikurangi, coba tes. Ini F2. Ini bisa lihat F2. Oh, benar rumusnya. Itu ya. Nah, terus ini rumusnya kita lihat. Itu kan? Nah, terus untuk berikutnya bikin rumus gimana? Anda bisa copy ya. Ctrl C. Baru tanda panah ke bawah. Ke bawah ini kan. Tekan shift. Shift. Tanda panah ke bawah lagi. Klik. Ya. Sampai seberapa? Umpama segitu dulu. Umpama. Enter. Iya. Nah, ini rumusnya udah otomatis. Coba kita lihat. Tuh. Atau cara yang lain. Kalau hanya senang pakai keyboard, ini kita hapus dulu. Ini oke, segini saya hapus dulu. Cara mudahnya lain, klik di sini. Yang rumusnya sudah kita buat pertama. Ya. Rumusnya yang tadi sudah buat aku kan, itu kan. Biasanya rumus kedua dia pakai. Yang rumus yang ini kita tarik. Gitu ya. Ini kita tarik ke bawah. Posisikan kursor pointernya di pojok kanan bawah. Di kotak ini. Beda kan tampilannya? Nah, di sini tanda panah kiri kanan.
Nah, kita harus amati ini plus palang ya, palang putih. Ini tanda panah, ini artinya mengkat ini sama dengan Ctrl X. Kalau ini, nah ini klik kiri, ya, baru tarik ke bawah, lepas. Nah, itu dia untuk mengcopy rumus. Nah, double klik seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya, ini juga nomor, gitu ya, klik. Nah, untuk nomor, di sini harus kita blok 2 huruf. Sorry, Mak. 2 angka, maaf. 2 angka. 2 angka, artinya supaya si Excel mengetahui berapa selisih angka pertama dan angka kedua. Ya, baru tarik ke bawah. Tarik. Lepas. Nah, gitu kan? Umpama di sini ada contoh, mengapa harus pilih 2? Umpama di sini ada 1, di bawahnya 5. Nah, kalau ini kita blok, kita tarik, angka berikutnya berapa? Nah, selisihnya di sini kan 4. Berarti ini ditambah 4, ini tambah 4, ini tambah 4, ini tambah 4. Gitu dia. Itu ya. Nah, seumpama ini sini 3. Ya. Berarti selisihnya 2. Ya. Itu fungsinya kita kalau membuat angka, kita mau tarik itu dia harus tahu jelas harus pakai 2 angka di blok berurutan seperti ini. Itu ya. Oke, kalau belum paham, diulang lagi, di pause, dimundurin sedikit. Lihat ya. Nah, ini kita buat rumus sederhana untuk mencatat aliran dana bulanan. Nah, ini sebagai dasar pengetahuan untuk mencatat bulanan. Atau kita bikin perencanaan. Ini kan udah transaksi harian ya, artinya pencatatan harian nih. Ya kan? Atau kita bikin perencanaan. Ini pencatatan harian. Kita double klik di bawah ini, kita ganti ya. Klik-klik. Harian. Enter. Nah, itu pencatatan harian. Baik. Untuk yang berikutnya bisa kita buat perencanaan. Mestinya kan planning dulu kan, perencanaan dulu baru pencatatan harian. Ya. Kita buat perencanaan. Klik sini. Nah, sini kita buat perencanaan. Buat perencanaan bulanan. Sini kopnya bisa kita copy. Ini ya. Blok dia, klik gitu kan. Ctrl C. Nah, Ctrl C. Nah, ada tanda gitu Ctrl C. Copier ya. Pindah ke sini. Taruh kursor paling pinggir. Ctrl V. Nah, kalau perencanaan biasanya nggak ada tanggalnya. Ya. Atau boleh dicetak tanggal, boleh. Gitu kan. Perencanaannya di sini berarti ganti dong. Perencanaan. Kita umpama bulan perencanaan sama perencanaan di sini umpama di saat tanggal 1 gaji, terima gaji gitu. Tadi masuknya 5 juta. Ya. Oke, di sini tadi kita lupa. Kolomnya kita ubah dulu. Klik. Iya. Terus rencana di sini belanja bulanan. Nah, ini belanja bulanan harus detail ya. Toh, bilang beras. Ya kan?
Beras, berapa kita perlukan beras? Kita hitung. Saya bertiga. Dalam rumah tangga tuh bertiga. Idealnya anggaplah kalau ini idealnya makan satu orang tuh 1,5 kilo tuh. Berarti kan di sini 0 per orang tuh 0,5 per orang. Ini harian. Terus jumlah orang ada 3 orang. Maka dalam sehari sama dengan ini dikali ini 1,5 kilo kan sehari, kilogram per hari. Kita hitung di sini 31 ya, biar aman. Ini hitungnya 1 per bulan kan. Maka hari per bulan. Terus total kebutuhan beras. Total kebutuhan berasnya berapa gitu kan? Kalau dalam 1 bulan 3 orang sama dengan ya ini kali ini kan. Ya. 40 kilo. Ya 46 sorry. 46 kilo. Banyak kali ya. Iya. Sehari bertiga masak 46 kilo. Paling masaknya satu orang nggak sampai 1,5 kilo, anggap 25 ya. 0,25. Oh iya. Ya, kita kan ya apa namanya? Kalau kerja kantoran nggak banyak makan nasi ya. Oke, nah tinggal ini ganti tadi ya 0,5 otomatisnya berubah. Gitu ya. Nah, berarti kebutuhan beras tuh sebulan untuk 3 orang kurang lebih di sini 23 kilo, 25. Nah, harga beras, nah umpamanya harga beras yang 10 ribuan. Harga berasnya umpama 10.000 sama. Ya, enggak pakai titik. Ketik aja langsung 10.000. Maka sama dengan ini kali tuh segitu 23 kilo atau sekalian beli itu anggarannya segini. Kalau dapat kita beli beras harga mungkin 250-an yang per 25 kilo. Anggap berarti beras di sini 250.000. Salah polisi itu sini ya 250.000. Oke, beras sudah rencana. Terus air, bayar air berapa biasanya? Umpama 50.000. Listrik umpama listrik 200.000 ya kan. Awalnya listrik iuran RT umpama iuran RT 20.000 sama kebersihan umpama. Ya kan. Terus apa lagi kebutuhannya? Pulsa
pulsa HP ya. Pulsa HP kalau sekedar zaman sekarang paling sekedar untuk hidup 25.000. Terus kuota, nah ini yang biasa besar. Kuota anggap 150.000. Di sini kuota. Nah, itu 1 orang. Itu 3 orang, bertiga. Berarti kan apa masing-masing 150.000. Anggap bertiga itu sama masing-masing 50.000 cukup nggak ya? Atau kuota paketan. Ya ini umpama contoh ya. Umpama masing-masing 75.000 gitu aja sama dengan 75.000 ya dikali 3 gitu kan. Nah, sini keterangannya per orang 75. Kita ketik. Ini keterangan kan harus kita ketik. Ya, gitu kan. Terus, nah kita harus tahu saldo kita anggarannya berapa. Nah, tadi rumusnya tadi ini sama dengan ini dikurangi ini. Ini sama dengan ini plus ini dikurangi ini. Ya. Saldo ditambah uang masuk dikurangi uang keluar. Ini di copy tadi. Ctrl C. Iya. Wah. Oke. Terus di sini umpama BBM bahan bakar minyak ya. Mobil per bulan kira-kira berapa? Kira-kira per bulan tuh 500.000. Tuh kan? BBM motor mama BBM motor mama per bulan umpama 150.000. Tuh kan? Nah, sama. Oh, kan suka jalan-jalan uang 200.000. Sama. Sedang touring dia. Itu ya. Nah, terus sudah BBM-nya ya servisnya. Umpama kita anggarkan aja per bulan. Anggaran servis mobil di sini kita anggarkan paling belum tentu sebulan sih, cuma kita anggarkan ya 100. Ini kita copy, pasti tinggal F2. Nah, ini klik F2 supaya kita masuk ke nah, baru tanda panah, taruh kursor di depan, di blok, baru gitu kan. Ini Ctrl D. Oh, ini kalau servis, nah, kita anggarkan umpama ada 150. Umpama 75.000, ganti oli 50.000 paling kan. Sama. Nah, berarti kita bisa nabung 3 juta di sini. Nah, nabung ke nah gitu. Berarti lain-lain uang lain-lain sini. Nah, ini untuk perencanaan ya. Nah, biasanya tanggal kita ini perencanaan ya. Bisa aja ya Anda isi tanggal sebagainya boleh.
Nah, seperti itu. Ini salah satu tutorial untuk perencanaan. Ya, kita menghitung perencanaan keuangan kita seperti apa. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini kita kasih angka lagi, blok. Kita tarik. Iya, ini tidak dipakai. Kita hapus. Terus kita blok semua, double klik, klik. Ya, seperti itu. Ini tadi hanya untuk orek-orek, kita hapus, delete. Iya. Nah, terus kita bikin kotaknya. Sini Ctrl A. Ya, baru ini pilih sini. Klik. Ya. Pilih kotak yang hitam. Ini klik. Taruh tengah-tengah. Ya. Gitu. Kurang lebih kita buat perencanaan belanja bulanan. Nah, ini lanjutannya mestinya setelah kita rencanakan, baru kelima harian ini catat biasanya ibu-ibu nih, supaya apa namanya, tercatat lah. Berarti di sini nanti anggarannya berapa, ya dikurangin. Nah, ini kan, anggaran belanja bulanannya berapa, nanti ini bisa difilter keterangannya anggaran bulanan. Ya, ini bisa kita filter ini. Kita blok. View. Misalnya data ya. Filter. Ini untuk filter, untuk nyari. Biasanya ada, kalau saya di sini ini rumah tangga RT. Ini bukan RT. Iya, RT saja. Yang orang rumah tangga ya. Nah, ini kita blok. Sebentar, ini bersama. Nah, berarti ini kita filter. Nah, RT-nya saja. Ini kita blok. Oh, di sini total kebutuhan 500, 500. 120. Oh, belum lauk dan sebagainya ya. Ya, kurang. Nah, ini belum lauk, ini baru beras, air, listrik. Nah, lauknya belum. Nah, ini kita tambahkan aja. Terus nabungnya dikurangi. Nah, cara ngitung lauk kayak tadi bisa. Mama, belanja hariannya lauknya anggarannya bertiga itu 75.000. Ya kan? 75.000 terus 3 orang selama 31 hari kan? Sama dengan ini kali ini kali berarti kalau 75.000 per hari belanja lauk 6 juta tekor. Berarti nah di sini ibu-ibu bisa hemat, harus tanggarkan berarti 50.000 per hari, berapa? 4 juta, masih tekor juga. Berarti belanja 30. Nah, masuk akal lah. Berarti 30.000 per hari. Berarti anggarannya lauknya ya, diatur-atur gimana caranya maksimal per hari 30.000. Berarti lauk, nah, kita ganti ya. Lauk makan sama dengan ini. Nah, berarti nabungnya kurang dong. Sejuta nggak bisa. Berarti 500.000. Kurang. Nabungnya 100.000 ya. Nah, berarti ada anggaran yang bisa kita kurangi gitu ya.
Mungkin BBM-nya ya jarang-jarang keluar kayak apa namanya mobil gitu kan. Anggarannya berarti anggaran BBM-nya dikurangi. Jadi umpama anggarannya bukan 200.000 saja. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau begini kan bisa kita nabung 500.000 nih. Nah, kita balik. Di bawah ya. Harusnya tabungannya di atas. Ya, lauk makannya. Nah, ini di copy, diklik di sini, pakai paste value, klik. Ya, kalau pasti biasa deh. Oke. Nah, anggaran di sini bisa 500.000 kita nabung. Nah, 500.000. Berarti lain-lain ya belanja mungkin ya yang mendadak pas 0. Ini angkanya tambah. Bilang atau yang bawahnya aja. Oke, nah ini perencanaan. Contoh kita buat perencanaan keuangan kita. Gitu ya kurang lebih tipsnya untuk bikin perencanaan. Ini kategorinya RT juga nih. RT, rumah tangga. Berarti kalau kita filter, RT-nya saja, klik. Kita sum, nah lihat sum. Wow, anggaran rumah tangga 3 jutaan. Ya, uang keluar yang diperlukan 3 jutaan. Tuh, 3.310. Itu ya. Teman-teman, adik-adik yang mau belajar menghitung perencanaan keuangan, kurang lebih tipsnya seperti itu. Itu. Sekian untuk kita belajar hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salam ilmu pengetahuan. Oke. Sampai jumpa untuk tips berikutnya.